Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia yang tiada henti-hentinya kepada kita semua. Semoga Allah berkenan menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Alhamdulillah juga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, taufik serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam forum online ini, dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini, dan kita sudah memasuki di hari ke-8 di bulan Ramadan. Bagaimana agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Jawabannya yaitu dengan melakukan pemanasan. Di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa ibadah itu seperti lomba, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Kalau ibadah itu seperti lomba, lalu bagaimana dengan ibadah yang bernama dan Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang di dalamnya adalah isinya ibadah? Berbagai macam ibadah ada di sana. Makanya tak heran kalau Ramadan itu diibaratkan seperti olimpiadenya para ahli takwa. Simpelnya seperti ini. Ada seorang atlet yang mengikuti suatu olimpiade tanpa melakukan pemanasan, tanpa melakukan stretching, kemudian ia mendapatkan medali emas. Saya rasa itu tidak mungkin, ya. Semisal juga suatu cabang olahraga bulu tangkis akan diadakan olimpiadenya nanti tanggal 17. Seorang atlet mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 16 kerjaannya cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Sampai hari H saat mengikuti olimpiade ia mendapatkan juara. Tentu tidak ada ceritanya juga seperti itu. Kalah mungkin iya. Nah seperti itu. Kita tahu bersama bahwa suatu olimpiade itu hanya diikuti oleh atlet-atlet papan atas. Kalau misalkan kita suka dengan hobi dengan suatu olahraga bulu tangkis, kemudian kita datang ke komite olimpiade tersebut untuk mengikuti suatu olimpiade, apakah kita diterima? Tentu tidak, karena olimpiade hanya diikuti oleh atlet-atlet papan atas. Nah, kalau kita bukan, lalu seperti apa? Nah, saat memasuki satu bulan Ramadan, bagaimana? Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli sedekah dan infak papan atas bukan? Kalau bukan, kita main masuk aja di bulan Ramadan tanpa persiapan. Seperti misal kita punya mobil 3 bulan gak kita pakai, sekali dipakai langsung di starter, kemudian injek gas, kira-kira jalan gak? Gak akan jalan. Kita lama gak baca Al-Quran, jangankan baca, mushafanya aja kita mungkin lupa ya naruhnya di mana. Kemudian Ramadan kita sehari baca 3 juz. Bisakah? Nggak akan bisa. Kalau bisa 1, 2, 3 hari, 4 hari resign kita. Wah berat nih, wah nggak bisa nih, wah nggak bakat nih. Bukan karena nggak bisa, bukan karena sulit, tapi karena memang kita nggak ada persiapan, kita nggak ada pemanasan sebelum memasuki bulan Ramadan.
gitu. Kalau dibandingkan dengan para ulama terdahulu, kita sudah terlambat. Para ulama terdahulu, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, beliau memulainya dari Sya'ban. Jadi selama 2 bulan beliau libur, tokonya ditutup, nanti buka lagi bulan Syawal. Dibandingkan para ulama terdahulu, kita sudah terlambat. Para ulama memulainya pada bulan Sya'ban. Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, ketika memasuki bulan 1 Sya'ban, beliau menutup tokonya selama 2 bulan. Kemudian buka kembali pada bulan Syawal. Karena apa? Beliau melakukan suatu pemanasan. Tantangan Ramadan itu berat, semakin ke puncak semakin berat. Karena apa? Karena tidak hanya Allah saja yang kasih promo di bulan Ramadan. Mal-mal besar kasih promo, barang-barang branded kasih promo, pecah konsentrasi kita itu. Belum lagi agenda Ramadan kita sangat padat gitu. Agenda bukber misalnya, bukber teman-teman SMP, SMA, kampus, BEM, organisasi, belum lagi kantor, teman-teman, mungkin teman-teman kajian gitu. Bisa-bisa jadwal kita di bulan Ramadan ini isinya bukber gitu. Sholat maghribnya telat, kemudian sholat tarawihnya di rumah gitu. Jadi pecah konsentrasi kita. Jadi mari kita berhati-hati karena tantangan di bulan Ramadan ini berat gitu. Kita juga tahu mayoritas fenomena mayoritas di masjid, kalau setiap malam kita lewat itu softnya selalu mengalami kemajuan, maju terus sampai puncaknya nanti di sholat subuh lebaran, tinggal imam sama muadzin saja, yang lainnya kemana? Yang lainnya ada yang mudik, kemudian sibuk mempersiapkan lebaran, fitting baju lebaran, seperti itu, pecah konsentrasi kita. Mari kita berdoa, semoga Allah memberikan kita kekuatan, keberkahan ilmu, keberkahan dalam hidup kita, kita bisa istiqomah sampai akhir Ramadan nanti, karena nanti masih ada puncak dari bulan Ramadan, yaitu 10 Ramadan terakhir. Semoga kita bisa menjadi sang pemenang di akhir bulan Ramadan nanti. Kita semua bisa mendapatkan medali takwanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ilmu yang pernah saya dapatkan, yang saya sampaikan kembali kepada ibu-ibu solehah semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.